Beberapa hari yang lalu, Indonesia dikejutkan dengan berita yang sangat menggemparkan, yaitu terjadinya ada kerusuhan. Dan ada banyak mahasiswa turun di jalan, mereka menuntut akan haknya. Mereka meminta sesuatu dengan demo. Kemudian juga eh, ban dibakar, terjadinya sebuah kemacetan di mana-mana dan mereka menuntut akan permintaan-permintaan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Ketika saya melihat akan hal itu, saya menemukan tuh begini. Seringkali kita meminta pemerintah untuk menuruti apa yang kita mau, ya kan? Pemerintah harusnya bisa memberikan kan bensin, sembako, kebutuhan-kebutuhan. Harusnya kita ini berada di negeri ini dan pemerintah bisa menyediakan apapun yang kita butuhkan. Dan kita meminta dan minta ataupun menuntut. Dan kalau misalnya kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita demo karena hak kita tidak kita terima. Tapi satu hal, pernahkah Anda memikirkan seperti ini dibalik? Jangan kita menuntut akan hak kita, tapi kita melupakan akan kewajiban kita. Nah, hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang perlu kita miliki bersamaan. Oke, haknya Anda terima. Tetapi sebagai kewajibannya adalah seperti ini. Apa selama ini yang saudara bisa kontribusikan bagi negeri ini, ya kan? Oke, kita minta supaya harga turun, supaya tidak terjadi ini, periodenya cuma 2 dan lain sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, selama ini kita sebagai mahasiswa itu sudah berkontribusi apa kepada pemerintahan ini? Jangan kita itu cuma menuntut, tetapi kita tidak pernah memberikan kontribusi yang diperlukan oleh pemerintahan atau negeri ini, ya kan? Jadi kalau misalnya kita itu mau demo, demolah secara cantik. Maksudnya adalah berkaryalah untuk negeri ini sampai pemerintah itu dapat melihat ada sesuatu yang beda dari dirimu dan engkau dipanggil ke istana dan kemudian engkau memberi dampak di sana, ya kan? Nah, saat ini yang ingin saya coba sampaikan adalah seringkali kita bersama dengan Tuhan itu begitu. Kita minta, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta itu. Kenapa yang ini belum beres, kenapa ini belum jadi, kenapa ini belum bisa. Kenapa Tuhan, kenapa. Dan kita minta. Dan kadang-kadang orang itu demo sama Tuhan. Kalau misalnya Tuhan tidak mau memberikan, oke lah saya mogok. Tidak usah gereja-gerejaan, tidak usah baca Bible, udahlah. Tidak mau pelayanan lagi, kita demo. Kita maksudnya mogok. Tetapi pernahkah saudara berpikir itu seperti ini? Daripada kita menuntut Tuhan melakukan apa yang kita mau, hak kita, kenapa kita tidak memikirkan apa yang Anda sudah lakukan untuk Yesus? What have you done for Jesus? Karena Yesus sudah melakukan banyak buat Anda. Bahkan dia sampai mau mati buat diri Anda. Tapi sampai detik ini, apa kontribusi yang saudara bisa berikan di dalam pekerjaan Tuhan? Bahkan di zaman sekarang adalah zaman yang sangat mudah sekali untuk berkontribusi. Mungkin Anda berkata gini, saya tidak mendapatkan kesempatan untuk melayani seperti orang-orang yang ada di atas mimbar, berkhotbah, menyanyi, dapat jadwal. Saya nggak ada dapat jadwal. Tunggu dulu. Kenapa? Karena zaman sekarang adalah zaman di mana Anda begitu amat sangat mudah supaya bisa berkontribusi di dalam pekerjaan Tuhan. Salah satu contohnya adalah dengan gadget saudara. Lihat di dalam postingan YS Media atau channel seperti channelnya Pastor Yusa atau channel saya Billy Sakarian, Anda menemukan ada lagu bagus, ada firman yang bagus. Sudah tinggal copy link tersebut dan Anda bisa paste, ya, tempelkan atau bagikan ke teman saudara. Kemudian saudara bisa memberikan postingan tersebut atau menunjukkan begini, makanan enak itu sayang sekali kalau misal hanya kita yang bisa nikmati. Filosofinya di sana. Makanan enak pasti Anda akan menggunakan mulut saudara untuk memberitahu pada orang lain, ini loh ada makanan enak di sini. Ayo datanglah ke sini. Enak ini, aku makan pasti sudah kenyang dan aku puas kalau ada di sini. Ya kan? Secara tidak langsung saudara dapat mempromosikan restoran tersebut supaya orang
Oh, berarti saudara bekerja untuk restoran. Tunggu dulu. Di sini pikirannya agak kebalik. Kebaliknya di mana? Kalau kita makan di restoran tersebut kita udah dipuaskan, maka orang yang aku kenal, orang yang aku kasih, aku pengen dia juga bisa kenyang dan puas untuk makan di tempat restoran yang aku telah makan. Kan gitu filosofinya. Jadi bukan suatu beban, bukan suatu seperti seakan-akan jadi seperti sesuatu yang harus kita no, tetapi itu adalah suatu kerinduan, ya. Nah, kembali kepada yang topik tadi, yaitu bahwa coba selama 6 bulan terakhir ini, what have you done? Apa yang telah Anda lakukan atau apa yang saudara sudah kontribusikan di dalam pekerjaan Tuhan yang telah berjalan selama ini? Ya, dalam segi yang lain juga seperti itu. Misal sebagai istri atau sebagai suami, ya, suaminya minta akan haknya dia, atau istrinya minta haknya, yaitu kenapa uang jajan belum, uang belanja belum dikasih, atau lain sebagainya, yang suami minta haknya. Saya cuma ingin untuk melihat dari sisi yang lain, yaitu coba kesampingkan dulu hak Anda. Kenapa? Orang kalau pakai hak itu jalan itu lama-lama capek. Kalau pakai hak tinggi kan juga lama-lama ya capek kan, itu kaki pada pegel semua, kram bisa naik ke perut karena perutnya seperti ganjel begitu kan. Coba kesampingkan hak itu dan kita mulai lihat kepada kewajiban. Kewajiban Anda sebagai seorang suami, kewajiban Anda sebagai seorang istri, apa yang saudara sudah bisa kontribusikan. Atau saudara memiliki kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang hidup di negeri ini. Nah, saudara bisa berkontribusi apa? Atau saya bawa turun lagi deh, tempat kerja Anda ke kantor. Dan kemudian ketika Anda bekerja di kantor tersebut, ya kita memang mau membutuhkan kerja itu karena di akhir bulan kita bisa mendapatkan gaji dan salary. Tetapi masa kita hanya menunggu akan hak kita di akhir bulan? Misal itu yang menjadi target adalah kita makan gaji buta. Kenapa? Karena kita hanya menunggu akan hal tersebut, hak kita bisa dapatkan, tetapi kita tidak ada kontribusi sama sekali yang kita bisa berikan di tempat kita sudah ditempatkan di sana. Jadi maksud saya adalah Tuhan menempatkan Anda di sana itu bukan suatu kebetulan, tetapi ada rancangan Tuhan, ada satu destiny, ada satu tujuan yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda di sana. Nah, maksud saya, jangan kita cuma menuntut akan apa yang aku bisa dapatkan dan menuntut akan haknya. Tetapi apa yang Anda bisa kontribusikan, apa yang Anda bisa berikan. Kenapa? Karena begini, Tuhan sudah memberi kepada saudara secara pribadi, sehingga saudara bisa berkontribusi dimanapun Anda berada. Dan ingat, Tuhan memberkati apa yang dikerjakan di tanganmu. Jadi apa yang di tangan saudara, itulah yang akan diberkati oleh Tuhan dengan amat sangat luar biasa. Dari sini saya ingin mengajak kita semua untuk sadar diri. Sadar supaya kita bukan cuma menuntut, tetapi sadar di mana kita untuk memberi dan memberi. Saya percaya semakin banyak kita memberi, bisa karena kita sudah menerima dari Tuhan dengan berkelimpahan. Kalau saudara nggak bisa memberi, ya saya cuma bisa melihat berarti saudara belum mengalami Tuhan Yesus. Karena engkau sampai detik ini belum menerima apapun dari Tuhan. Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama engkau diberkati untuk jadi berkat dimanapun Anda berada. Amin.